Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk muslim-muslimah, sebelum kita mulai pembahasan materi, kita mulai doa sebelum belajar. Ya, semoga dalam membaca doa ini kita diberi kefahaman ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu akan memberikan materi yang pertama, yaitu tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Baik, tujuan pembelajaran dari bab meniti hidup dengan kemuliaan adalah yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kontrol diri atau mujahadah an-nafs, prasangka baik atau husnuzon, dan persaudaraan atau ukhuwah adalah perintah agama. Lalu menunjukkan perilaku kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan sebagai implementasi perintah Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis terkait. Lalu menganalisis Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Lalu membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Lalu mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 dengan fasih dan lancar. Yang terakhir, menyajikan hubungan antara kualitas keimanan dengan kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan sesuai dengan pesan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis terkait. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا يتجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لهم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله التواب الرحيم صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Baik, dari arti yang sudah Ibu sampaikan, ada kandungan ayat dari Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Kita ke asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat, ya. Menurut Ibnu Munzir dan Ibnu Juraij, ya, ayat ini berkaitan dengan kebiasaan Salman Al-Farisi yang makan lalu tidur dengan mendengkur. Sebagian orang membicarakannya, ya, maka turunlah ayat ini yang melarang umat Islam untuk menggunjing dan mengumpat. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Adim, ya, menjelaskan
Melalui surat Al-Hujurat ayat 12 ini, Allah melarang hamba-hambanya yang beriman dari banyak berprasangka buruk, yakni mencurigai orang lain dengan tuduhan buruk yang tidak berdasar, karena sebagian dugaan itu adalah murni dosa. Maka ia harus dijauhi sebagai tindakan preventif. Dalam ayat ini, Allah juga melarang memata-matai dan mencari keburukan orang lain. Sayyid Qutb dalam tafsir fi Zilalil Quran menjelaskan, tajasus kadang-kadang merupakan kegiatan yang mengiringi dugaan dan kadang-kadang sebagai kegiatan awal untuk menyikap aib dan mengetahui keburukan. Al-Quran memberantas praktik yang hina ini dari segi akhlak guna membersihkan kalbu dari kecenderungan keburukan itu yang hendak mengungkap aib dan keburukan orang lain. Allah juga melarang ghibah, yakni mengatakan keburukan seseorang yang jika ia mengetahuinya ia tak akan suka hal tersebut. Ghibah diibaratkan makan bangkai saudaranya yang pasti ia benci. Lalu Allah mengingatkan kembali untuk bertakwa. Dengan takwa, seseorang akan terjaga dari buruk sangka, mencari keburukan orang lain dan ghibah. Jika selama ini perangai yang buruk ini ada pada dalam dirimu, mulai sekarang segeralah hentikan dan bertaubatlah dari kesalahan yang hina itu disertai penyesalan dan bertaubat. Kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar ketika menafsirkan surat Al-Hujurat ayat 12 ini. Allah senantiasa membuka pintu kasih sayangnya, membuka pintu selebar-lebarnya menerima kedatangan para hambanya yang ingin menukar perbuatan yang salah dengan perbuatan baik, kelakuan durjana dengan akhlak terpuji. Ya, baik, kira-kira itu kandungan ayat dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Surat Al-Hujurat ayat 12 tidak hanya untuk dipahami saja, namun harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berprasangka buruk atau suudzon, mencari aib orang lain dan ghibah dapat menghancurkan dan menimbulkan perpecahan. Nah, kira-kira seperti ini gambar yang bisa kalian lihat, ya, bisa menimbulkan perang, kerusuhan, bentrokan antar warga, tawuran antar pelajar, dan permusuhan antar sesama. Oleh karena itu, setelah mempelajari pelajaran ini, diharapkan muslim-muslimah dapat menghindari perbuatan tersebut. Kemudian menggantinya dengan perbuatan-perbuatan yang lebih positif yang dapat mempererat persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Kandungan ayat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, yang pertama adalah mendamaikan saudara sesama muslim yang berselisih. Yang kedua, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat ini merupakan ayat akhlak yang harus menjadi landasan dalam menata keluarga dan masyarakat. Ketenangan, ketentraman, dan keharmonisan hubungan menjadi dambaan setiap orang. Jika ayat sebelumnya ada perintah untuk melakukan perdamaian antara dua kelompok yang bertengkar, ayat ini memberi landasan mengapa hal itu dilakukan. Sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan antar sesama orang beriman itu bersaudara. Bukan hanya disebabkan satu akidah atau keimanan, namun juga satu keturunan, meski tidak secara hakiki. Hal ini memberikan isyarat jelas bahwa antar sesama muslim harus sehati dan sejiwa dalam mengarungi kehidupan ini. Suka duka atau sedih dan gembira dirasakan bersama-sama. Nah, ada penggunaan kata innama, ya, memberikan isyarat jelas bahwa sebenarnya semua pihak telah mengetahui secara pasti bahwa antar sesama muslim itu bersaudara
sehingga semua pihak tidak menginginkan hal itu terjadi, hal-hal yang dapat merusak persaudaraan yang telah dijalin dengan baik. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan Rasulnya menjelaskan kepada umat Islam tentang pentingnya ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan yang didasarkan pada ajaran Islam atau persaudaraan yang bersifat Islami. Dari ukhuwah Islamiyah menuntun seseorang untuk melakukan ta'aruf, yaitu saling mengenal antara umat Islam yang satu dengan yang lainnya. Tafahum, yaitu selalu berusaha memahami orang lain. Ta'awun, yaitu bila dengan hati, yakni saling mendoakan. Bila dengan amal, yakni saling tolong-menolong. Dan takaful, yaitu sikap saling menanggung dan perasaan senasib. Manfaat ukhuwah Islamiyah adalah menumbuhkan persatuan dan kerukunan di antara umat Islam dan sesamanya. Ada salah satu kisah, pada masa jahiliyah, suku Aus dan suku Khazraj, suku utama di Madinah ini saling bermusuhan dan berperang selama 120 tahun. Setelah memeluk Islam, Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati mereka sehingga menjadi bersaudara dan saling menyayangi. Saat keduanya sedang berkumpul, seorang Yahudi mendatanginya lalu mengungkit-ungkit permusuhan dan peperangan yang pernah dilakukan. Akibatnya apa? Muncul kembali rasa amarah dan permusuhan di antara keduanya. Sebagian mencerca dan saling menghina, dan akhirnya keduanya saling mengangkat senjata. Ketegangan tersebut disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mendatangi mereka dan menenangkan dan melunakkan hati mereka. Lalu beliau bersabda, "Masih adakah panggilan-panggilan jahiliyah? Sedang aku, Rasulullah, masih berada di tengah kalian." Lalu beliau menjawab, Quran surat Al-Imran ayat 103 yang artinya, "Dan berpeganglah teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu atau masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk." Setelah itu, mereka menyesal dengan apa yang telah terjadi. Selanjutnya, berdamai kembali seraya berpeluk-pelukan dan meletakkan senjatanya masing-masing. Allahu a'lam bishawab. Baik, slide selanjutnya, kalian bisa menceritakan nih ya apa yang kamu ketahui tentang kata-kata di bawah ini dan kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Yang pertama ada pengendalian diri atau kontrol diri, lalu ada prasangka baik, dan yang terakhir persaudaraan. Silakan ya tulis di buku kalian masing-masing dari 3 pengertian ini yang kamu pahami. The Miracle of Islam. Ternyata suuzon bisa memicu penyakit fisik. Dalam agama, berburuk sangka salah satu hal yang harus dijauhi. Selain bisa merusak hubungan, berburuk sangka dengan orang lain bisa membuat hati tidak tenang. Sebuah penelitian bahkan menemukan bahwa berburuk sangka membuat orang menjadi gampang terkena penyakit. Dalam laporan penelitian yang memuat jurnal Social Psychological and Personality Science, diungkapkan bahwa orang yang selalu berpikir negatif tentang sesuatu cenderung memiliki daya tahan lebih rendah daripada rasa sakit dibandingkan orang lain yang berpikir positif. Orang-orang yang suka berpikir negatif lebih suka berlebihan dan membesar-besarkan rasa sakit yang dideritanya. Penelitian lain menemukan bahwa rasa sakit fisik sebenarnya diproses di daerah otak yang juga memproses penolakan sosial atau non-fisik. Nah, ada juga nih ya artikel dari Nelly Azizah ya tentang kajian buruk sangka dan gibah bagi kesehatan tubuh manusia. Ya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan yang pertama,
Buruk sangka dapat menyebabkan kecemasan dan stres. Kecemasan dapat menimbulkan seseorang mengalami darah tinggi. Kecemasan dapat menyebabkan orang mengalami tekanan darah tinggi dan serangan jantung. Gibah juga bisa menyebabkan beban pikiran yang berat dan mengalami tekanan darah tinggi serta dapat menimbulkan gangguan ilusi dan halusinasi. Selain itu, gibah juga dapat menimbulkan rasa perusuhan dan emosi kepada sesama manusia, di mana dampak emosi yang berkelanjutan adalah terjadinya serangan jantung. Lalu, kecemasan ini menggambarkan konsep getaran dalam fisika. Sedangkan serangan jantung yang tidak segera diatasi dapat menyebabkan pembuluh darah yang mengakibatkan darah tidak bisa mengalir ke seluruh tubuh. Sistem kerja darah ini sesuai dengan konsep gelombang, di mana gelombang adalah sesuatu yang merambat atau berjalan melalui medium. Nah, berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis memberikan saran agar masyarakat mengurangi kebiasaan buruk sangka dan gibah. Bahkan sangat disarankan untuk meninggalkan keduanya, karena sudah terbukti kedua hal tersebut sangat membahayakan kesehatan dan dapat menimbulkan kematian. Dengan menghindari buruk sangka dan gibah, diharapkan masyarakat dapat memperoleh ketenangan jiwa serta kesehatan jasmani untuk memperoleh hidup yang lebih bermakna. Conclusion atau kesimpulan dari bab ini adalah yang pertama, pengendalian diri atau mujahadah nafs adalah perilaku sebagai upaya untuk tetap berada dalam setiap kebaikan dan terhindar dari sifat-sifat yang dapat membinasakan dirinya, orang lain, maupun lingkungan. Yang kedua, berbaik sangka atau husnuzon adalah sifat di mana orang lain dipandang sebagai sesuatu yang baik dan harus diperlakukan dengan baik, kecuali jika diketahui dengan fakta bahwa orang tersebut harus diwaspadai dan diperingati. Yang ketiga, dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa menjaga dan menciptakan perdamaian, memberikan nasihat kebaikan, dan mendamaikan perselisihan saudara dengan saudara yang lain. Yang terakhir, dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dijelaskan perintah agar berprasangka baik atau husnuzon kepada setiap orang. Kita pun diperintahkan menghindari dan menjauhkan diri dari berburuk sangka kepada sesama saudara kita. Karena berburuk sangka akan merusak keimanan dan merusak persaudaraan. Demikian materi tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Semoga Ananda muslim-muslimah mendapat kefahaman ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca doa setelah belajar atau doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.